Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wanda Sawitri, NPM 1901081039. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas mengenai Cnidaria atau biasa disebut juga dengan Coelenterata. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bukan mengenai Cnidaria. Nah, Cnidaria ini merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang kebanyakan rata-rata hidupnya ada di air, hidup bebas secara heterotop, yaitu dengan menangkap plankton ataupun hewan kecil. Nah, Cnidaria ini merupakan hewan yang unik atau khas ya, karena dia berbeda dengan hewan lain. Kenapa begitu? Nah, hewan ini memiliki pada bagian atas tubuhnya terdapat ostium. Kemudian hewan ini tidak bersegmen, berbeda dengan hewan lain. Seperti pada Annelida memiliki segmen, sedangkan pada hewan ini tidak memiliki segmen. Nah, selanjutnya Cnidaria ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti cnida, yang artinya jarum penyengat. Nah, nama Cnidaria sendiri diambil berdasarkan adanya satu ingat atau cnidiosit. Adapun kelompok dari hewan ini, kelompok hewan ini seperti hidra, kemudian anemon laut, selanjutnya terumbu karang dan ubur-ubur, dan masih banyak lagi ya kelompok-kelompok hewan lain. Kelompok-kelompoknya, ciri-ciri atau karakteristik dari hewan ini. Hewan ini memiliki dua jaringan atau diploblastik yang terdiri dari jaringan luar atau disebut dengan ektoderm, kemudian jaringan dalam endoderm. Nah, pada dua lapisan tadi terdapat lapisan tengah yang seperti jelly atau disebut dengan mesogela. Hewan ini bersimetri radial. Maksudnya radial, di sini teman-teman dapat dilihat. Nah, Cnidaria ini merupakan hewan bersimetri radial. Jadi mau dilihat dari sebelah manapun, mau dipotong dari sebelah manapun, dia akan tetap sama rata ya, seperti di sini. Berbeda dengan yang di samping. Ini merupakan hewan bilateral. Hewan bilateral itu hanya dapat dipotong dari dua arah. Selanjutnya yaitu hewan ini pada bagian ektodermnya itu terdapat kinidioblast atau kinidiosit sebagai alat pertahanan tubuh. Nah, kinidiosit ini merupakan sel khusus yang mengandung nematosista. Jadi fungsinya sebagai alat menyengat untuk menaklukkan mangsa ya teman-teman. Nematosista itu terdapat pada setiap kondrosit, yaitu jika tersentuh akan menyengat dan menyuntikkan racun kepada tubuh mangsanya atau kepada musuhnya ya. Nah, jadi mangsa atau musuhnya yang telah tersengat tadi akan terperangkapkan, dia kemudian menjadi lemah dan mudah untuk ditangkap oleh si Cnidaria. Lalu otot sebagian besar pada Cnidaria ini terbentuk dari sel myoepitel yang berasal dari ektoderm dan endoderm. Kemudian Cnidaria ini seperti kantung berpartisi atau bercabang, namun hanya memiliki satu yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Selanjutnya, Cnidaria ini tidak memiliki otak, tidak memiliki kepala, dan sistem sarafnya itu tidak terpusat. Artinya sistem saraf pada Cnidaria ini menyebar. Nah, hewan ini biasanya memiliki larva planula, yaitu Basilia, motil, atau larva glastula. Kemudian jaringan sarafnya sederhana, konvervase telanjang, atau sebagian besar neuronnya nonpolar. Pada hewan ini terdapat tentakel. Tentakel tersebut untuk menangkap atau menaklukkan musuhnya. Nah, Cnidaria ini selama hidupnya kebanyakan bentuknya polip atau dapat mengalami metagenesis pergiliran antara medusa dan polip. Nah, pada Cnidaria ini terdapat dua bentuk dasar, yaitu bentuk polip dan bentuk medusa. Bentuk polip teman-teman dapat dilihat di sini. Di sini merupakan bentuk polip dan ini merupakan bentuk medusa. Apa sih artinya bentuk polip? Bentuk polip ini artinya bentuknya seperti tabung dengan salah satu ujungnya melekat pada substrat. Kemudian sedangkan bentuk medusa itu seperti payung yang terbuka dan dapat berenang bebas. Nah, teman-teman dapat lihat struktur dari polip. Di
bagian mulut, di sini tentakel. Kemudian ini merupakan ektoderm lapisan luar, mesogela lapisan yang seperti jelly, dan endoderm lapisan dalam. Kemudian begitupun dengan medusa. Ini merupakan ektoderm, ini mesogela, endoderm, dan ini mulut, dan ini tentakel. Nah, untuk lebih jelasnya ini merupakan bentuk polip dan bentuk medusa. Jadi bentuk medusa ini merupakan bentuk polip yang terbalik ya. Teman-teman dapat perhatikan. Nah, ini sama saja kan, cuma bedanya dia terbalik. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju ke bagian struktur dari Cnidaria. Pada kali ini saya akan memberikan contoh struktur Cnidaria pada salah satu kelas, yaitu Scyphozoa yang itu ubur-ubur. Oke, langsung saja. Di sini tampak struktur dari ubur-ubur. Ini dari samping, sedangkan ini bagian dari depan. Nah, dapat diperhatikan teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan gambar satunya saja. Oke, di ubur-ubur ini merupakan tampak dari samping. Nah, di sini merupakan bagian rongga lambung. Kemudian di sini merupakan epidermis. Ini merupakan mesogela. Mesogela itu merupakan lapisan tengah yang seperti jelly. Kemudian di sini gastrodermis. Ini merupakan gonad atau kelamin. Ini tentakel. Kemudian ini bagian mulut. Ini merupakan lengan dari ubur-ubur. Setelah itu ini subgumerella dan ini eupalium. Di sini merupakan kanal melingkar. Nah, kemudian di sini kanal radial. Ini axonal dan nah, kemudian untuk tampak dari depannya seperti ini ya. Jadi bagian ini merupakan bagian dari kanal radial, sedangkan ini merupakan bagian dari kanal melingkar. Dan ini merupakan tentakel, ini eupalium, ini gonad kelaminnya, dan di bagian sini merupakan mulut. Terakhir ini merupakan lengan dari ubur-ubur. Oke. Nah, pada tentakel itu dapat terlihat seperti ini teman-teman. Ini kan merupakan tentakel. Jadi di dalam tentakel kan terdapat kinidiosis sebagai alat penyengat. Nah, ini merupakan contoh dari struktur hydrozoa ya kalau satu ini. Nah, di sini merupakan bagian dari kinidosit. Nah, di kinidosit ini terdapat nematosista. Nah, jadi dalam nematosista ini terdapat nukleus. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk gambar yang lebih jelas kita next. Nah, ini merupakan tentakel. Ini bagian nematosit. Ini sebagai alat penggerak. Nah, begitulah sekilas mengenai struktur dari Cnidaria, terutama untuk bagian ubur-ubur. Di Cnidaria ini terdapat berbagai macam sistem, seperti sistem pernapasan, sistem gerak, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Langsung saja, yaitu yang pertama sistem pernapasan. Nah, jadi pada Cnidaria ini pertukaran gas terjadi secara difusi pada sel di luar permukaan tubuh yang bersentuhan dengan air. Jadi untuk respirasi, Cnidaria ini mempunyai alat bantu berupa lekukan jaringan yang terdapat pada gastrodermis. Kemudian sistem gerak pada Cnidaria ini terdapat unsur kontraktil yang diturunkan dari sel myoepitel otot sel fibril yang longitudinal dan melingkar. Jadi pada keadaan polip, mereka bekerja sama dengan rongga gastrovaskular ini sebagai kerangka hidrostatis dan untuk menyediakan serangkaian gerakan. Nah, lalu bagaimana sih sistem pencernaan pada Cnidaria? Cnidaria ini kan kebanyakan karnivora. Jadi, makanan yang telah ditangkap oleh tentakel akan diantarkan masuk ke dalam gastrol. Nah, kemudian setelah dari gastrol tersebut akan dicerna dengan bantuan oleh enzim yang ditawarkan oleh sejumlah enzim yang ada di gastrodermis. Nah, hal ini dinamakan dengan pencernaan ekstraseluler. Kemudian, makanan yang sudah dicerna oleh gastrol kemudian akan ditangkap kembali oleh sejumlah sel yang ada di gastrodermis. Kemudian akan dicerna kembali. Setelah dicerna dapat menghasilkan sari makanan.
Kemudian, sel makanan tersebut didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dengan cara difusi. Nah, setelah proses pencernaan selesai, sisa-sisa makanan tersebut maka akan dikeluarkan dari tempat awal makanan tersebut masuk, yaitu mulut. Kenapa seperti itu? Karena pada Cnidaria ini mereka tidak mempunyai anus. Nah, kemudian bagaimana sih sistem ekspresi pada Cnidaria? Nah, Cnidaria ini tidak memiliki alat ekspresi khusus. Nah, jadi untuk pembuangan dan pertukaran zat dibuang secara difusi. Sisa makanan hasil metabolisme tubuh dikeluarkan melalui ostium atau mulut karena tidak mempunyai anus. Lalu bagaimana sih sistem saraf pada Cnidaria? Cnidaria ini kan tidak mempunyai sistem saraf yang terpusat, jadi sistem saraf pada Cnidaria ini menyebar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Dapat melakukan perkembangbiakan atau reproduksi melalui aseksual dan seksual. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, salah satu contohnya itu pada ubur-ubur. Nah, secara aseksual yaitu dengan terjadi melalui pembuahan atau pembentukan tunas atau kuncup. Sedangkan untuk seksual yaitu terjadi pembuahan ovum oleh sperma untuk membentuk larva Bacillia atau planula. Beginilah sekilas reproduksi yang terjadi pada ubur-ubur. Yang pertama, setiap telur kemudian akan berkembang jadi planula, yaitu larva yang dapat berenang. Lalu, setelah beberapa hari, planula akan menemukan sesuatu yang kokoh untuk berlabuh dan mengalami transformasi menjadi polip. Polip ini mirip dengan bunga. Polip bertahan hidup dengan tentakel. Lalu, polip berubah menjadi ubur-ubur yang belum dewasa, kemudian berkembang menjadi medusa. Nah, pada Cnidaria ini kelompok yang paling terkenal ialah ubur-ubur. Siapa sih yang tidak kenal ubur-ubur? Ubur-ubur memiliki karakteristik yang unik. Seperti pertama, ubur-ubur memiliki bentuk medusa yang lebih dominan daripada polipnya. Selanjutnya, pada ubur-ubur mesogelanya lebih tebal dan medusa dapat berenang bebas. Kemudian pada tentakel juga terdapat kinidioblast yang ketika tersengat itu dapat menyebabkan rasa sakit. Nah, tubuh ubur-ubur ini terbuat dari agar-agar bergelatin. Ubur-ubur sisil itu memiliki bioluminescence yang dapat membuat badannya bercahaya, ya. Nah, kemudian ubur-ubur juga diketahui dapat bersimbiosis dengan alga. Selanjutnya, ubur-ubur ini tidak mempunyai kepala, tidak mempunyai mata, tidak mempunyai otak, dan tidak mempunyai jantung. Tetapi ubur-ubur dapat tetap hidup, bukankah kalian bukan? Kan? Pada ubur-ubur terdapat serangkaian saraf yang berada di tentakel. Nah, jadi saraf tersebut itu dapat mendeteksi sentuhan dan salinitas. Nah, ubur-ubur ini hidup secara pasif, bergantung pada refleks otomatis mereka akan mengarah pada cahaya, yaitu dengan merasakan sensor pekat cahaya di sepanjang punggung. Nah, dengan sensor inilah mereka dapat merasakan zat kimia dalam air dan juga menjaga keseimbangan tubuhnya. Lapisan luar pada ubur-ubur, lapisan eksodom, yaitu memiliki ketebalan yang beberapa sel, hanya terdapat beberapa sel, sehingga tubuhnya itu dapat mudah mengalami diffusi. Kemudian gerakan pada ubur-ubur juga terbatas karena mereka bergantung pada arus. Kemudian ubur-ubur juga dapat berenang dengan menggunakan proporsi zat sederhana yang ada di tubuhnya. Nah, kemudian setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Begitu juga dengan film Cnidaria ini. Di Cnidaria ini saya akan menyebutkan beberapa keuntungan, seperti ubur-ubur. Ubur-ubur ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kemudian menjadi tepung ubur-ubur. Nah, setelah itu tepung ubur-ubur ini juga dapat dijadikan sebagai kosmetik. Selain itu, kemudian keuntungan kedua atau manfaatnya yaitu terumbu karang. Terumbu karang ini dapat membentuk danau yang dikelilingi oleh karang, lingkungan kolam red atau terumbu karang. Nah, selain itu, apa sih peran merugikan dari virus Cnidaria ini? Seperti pada ubur-ubur. Ubur-ubur kan memiliki tentakel. Tentakel tersebut ketika menyengat akan sakit. Jadi ubur-ubur dengan nemakosisnya dapat menyebabkan gatal-gatal jika tersengat. Kemudian terumbu karang dapat menyebabkan kandasnya kapal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.